Oke, sudah jelas di layar belum ya? Sudah bisa dilihat ya? Boleh dikonfirmasi? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan ya, tadi terputus sebentar ya, lumayan ya. Gangguan teknis nih. Oke, jadi tadi sudah dilakukan review ya terkait dengan HPLC, bagaimana apa itu HPLC ya, kemudian bagaimana prinsipnya ya, jenis-jenisnya, bahkan aplikasinya ya dalam dunia farmasi ya, salah satunya ya. Nah, kalau dalam dunia farmasi ya tentunya banyak sekali contoh-contoh pengaplikasiannya ya. Misalnya untuk stabilitas obat ya, kemudian disolusi, kemudian termasuk juga kontrol kualitas, termasuk juga nanti di industri makanan minuman. Nah, bagaimana menganalisis kadar gula misalnya, kemudian pengawet, kemudian dan bidang-bidang yang lain ya, termasuk juga antibiotik dalam darah ya, kokain, urin dan sebagainya. Jadi banyak sekali aplikasi dari HPLC itu salah satunya ya, dalam berbagai bidang. Nah, di mata kuliah analisis farmasi, sediaan padat dan kosmetik ini, jadi kita akan coba melihat salah satu aplikasinya dalam penetapan kadar suatu kombinasi ya, amoksisilin dan bromheksin secara HPLC gitu. Ya, Eka Melia ya. Kalau amoksisilin dan bromheksin itu obat apa ya? Izin menjawab, Pak. Kalau seingat saya itu termasuk ke dalam jenis antibiotik, Pak. Antibiotik ya. Kalau bromheksin juga sama, antibiotik ya? Amoksisilin ya antibiotik ya. Kalau bromheksin? Kalau bromheksin itu seingat saya untuk meredakan batuk berdahak, Pak. Mukolitik gitu ya. Ya. Oke, Lailatul Badaria. Kenapa amoksisilin dan bromheksin ini? Nanti ini dia dalam sediaan kapsul ya. Jadi ini kapsul yang berisi amoksisilin dan bromheksin. Itulah kurang lebih ya. Kenapa bisa dianalisis secara HPLC? Laila. Gimana Laila? Iya, Pak. Ya, kenapa bisa dianalisis dengan HPLC ya? Atau yang lain? Ada yang bisa bantu? Karena waktu resensinya tidak berdekatan, Pak. Waktu retensi ya. Ada yang lain yang ingin berpendapat amoksisilin dan bromheksin bisa dianalisis dengan HPLC gitu? Oke, kalau belum ya sambil jalan nanti ada beberapa pertanyaan saya mungkin bisa dicatat atau di screenshot ya nanti untuk dijawab ya. Silahkan sambil jalan nanti bisa disimak ya. Oke, jadi nanti juga boleh ya untuk men-searching dan mendownload artikel ini ya, jurnal ya. High performance liquid chromatographic method ya for determination of amoxicillin trihydrate and bromhexine hydrochloride ya in oral dosage forms. Ya, ini adalah jurnal yang kita gunakan. Nanti silahkan bisa dicatat judulnya atau di screenshot, kemudian nanti bisa dicari ya. Nanti bisa digunakan untuk membuka keseluruhan isi dari jurnal ini ya untuk mungkin nanti menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ya. Oke. Kalau kita lihat ya di sini di abstraknya ini ada metode HPLC itu
dilaporkan ya untuk mendeterminasi. Nah, jadi untuk mendeterminasi dari amoksisilin dan bromheksin di sediaan oral ya. Jadi dia bisa simultan ya. Namanya juga HPLC kan memang bisa ya, karena HPLC itu juga bisa melakukan pemisahan ya, selain menetapkan kadar ya. Bisa digunakan untuk kualitatif dan juga untuk kuantitatif juga. Kemudian tentunya ada kondisi ya, kondisi dari HPLC yang digunakan tersebut ya. Kemudian kolom yang digunakan apa. Nah, dalam hal ini kolomnya adalah di sini reverse space ya, reverse space. Nah, tadi udah ada disinggung beberapa jenis HPLC ya. Kalau dia reverse space, ini artinya apa? Izin Pak, Ya, kalau tidak salah saya Pak, reverse place itu phase itu artinya dia fase diamnya yang non polar dan fase geraknya yang polar Pak. Terbalik dengan fase normalnya. Iya Pak. berarti fase diamnya itu non polar. Fase diamnya di sini yang digunakan apa nih? Ada nggak di sini ya? Pakai C18 ya. C18 nih. Ya. Nah, C18 kemudian bentar. Pointer. C18 nih kan ya, non polar ya. Kemudian fase diamnya polar. Nah, fase diam yang digunakan itu ada metanol. Dikombinasikan dengan amonium asetat begitu ya. Kombinasikan dengan amonium asetat pH 5. Nah, bagaimana cara mendapatkan pH 5 ini? Di-adjust dengan ortofosforic acid ya 10%. Nah, kemudian perbandingannya ini ya. 90:10. Jadi ya metanol cenderung ke arah polar ya. Jadi itu tadi reverse phase. Kemudian fase geraknya, nah fase geraknya itu tentunya dibawa dengan suatu aliran ya, aliran. Nah ini makanya dia disebut high performance, high pressure juga ya, referensi yang lain. Ya karena ini apa namanya, ada suatu tekanan yang tetap gitu, karena ada suatu pengaruh dari pompa. Jadi pemisahannya berdasarkan perbedaan kepolaran, bedanya dengan kromatografi yang lain seperti KLT itu kan berdasarkan gaya kapilaritas kan. Kalau ini ada bantuan pompa gitu kan. Nah, kemudian di sini alirannya 1 ml per menit. Kemudian juga detektor itu bisa macam-macam. Kalau di sini digunakannya detektor UV ya, dengan panjang gelombang 254. Nah, jadi tentunya kondisi-kondisi ini berdasarkan studi literatur kemudian dioptimasi gitu kan, dioptimasi. Kemudian pemisahannya komplit ya 10 menit ya. Jadi waktu kerjanya pemisahan itu. Kemudian juga di sini ada kurva kalibrasi dengan korelasi linearnya itu, koefisien korelasinya itu 0,993, 0,995 ya, R-nya itu ya. Kemudian konsentrasinya rentangnya sekian, 100 sampai 300 mikrogram per mililiter untuk amoksisilin, sementara bromheksin ini rentangnya lebih kecil, 2 sampai 10. Nah, kemudian juga di situ dilakukan validasi metode lah seperti itu ya. Ada recovery, di sini recovery-nya antara 99,5 sampai 101%. Nah, kemudian untuk amoksisilin itu ya, kalau bromheksin 98 sampai 101-nya. Jadi kalau berdasarkan referensi, dia di sini menggunakan validasinya dengan referensi guideline ICH ya. Kan macam-macam tuh ICH, SNI, AOAC, macam-macam lah ya. Dia di sini dia pakai ICH. Jadi kan 98 sampai 102 ya. Nah, jadi dia masuk dalam rentang gitu. Kemudian RSD-nya di sini intra dan interdie precision-nya kurang dari 1,5%. Nah, memenuhi standar gitu ya. Pertanyaan saya yang lanjut, ini kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab berarti jadi PR ya. Pertanyaan saya yang lanjut, apa bedanya intra dan interdie precision?
intra, inter, presisi, ada yang intra, ada yang interday. Hari gitu, ada yang intrahari, ada yang interhari gitu. Apa bedanya? Ayo, kalau tidak berarti tugas yang satu. Ada? Yuda mungkin? Intra, inter. Anggareni? Mana yang dalam hari yang sama, mana yang antara hari yang berbeda gitu. Yang lain? Putri mungkin? Nggak ada. Alfian? Bisa Sahid? menjawab, Pak. Nah, silakan Putri. Kalau setahu Putri itu intra tuh di satu hari yang sama. Terus kalau inter tuh yang di hari yang beda gitu, Pak. Dapat bisikan dari mana itu Putri? Dapat wahyu ya? Ada siapa sebelahnya Putri? Ingat ya, Pak? Oh, ingat. Dari inter sama enter gitu. Oh gitu. Jadi ingatnya sambil ya, ada lirikan-lirikan gitu ya. Oke. Oke, gitu ya. Jadi ada presisi itu macam-macam ya. Ada hari yang sama, hari yang beda ya, macam-macam. Berbagai macam uji presisi itu. Jadi dia di bawah 1,5%. Oke, kita lihat lagi ya, lanjut. Nah, perlu diingat juga kalau analisis ya, juga jangan melupakan rumus struktur. Nah, karena ini bisa berbicara banyak. Kalau rumus molekul kan ya CH berapa gitu ya, itu tidak bisa melihat hubungan struktur. Kalau dengan strukturnya kita bisa melihat berbagai macam ikatan, keasaman ya, polaritas. Kemudian bisa diukur dengan instrumen apa gitu-gitulah ya. Nah, ini apa ini kira-kira ya? Nah, ini ada beta laktam nih, kira-kira apa ini? Ini ada cincin beta laktam. Apa yang ada cincin beta laktamnya? Yang gampang putus, mudah resisten. Amoksisilin bukan, Pak? Amoksisilin nih cincin beta laktam yang ini. Karena aktivitas apa namanya? Mikroba ini ya bisa putus ya. Oke. Suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Pak. Macet nih. Masih, Pak. Ya, kadang Masih, Pak. gangguan teknis ya. Oke, BM-nya sekian ya, 365. Kita lanjut lihat lagi. Nah, ini spektrum UV-nya, amoksisilin. Nah, kurang lebih seperti ini tadi di panjang gelombang ini ya. Jadi ini panjang gelombang UV atau vis ya? UV kayaknya, Pak. UV ya, antara 200 400 ya. UV ya. Oke, ada A1% ya, ada di sini juga ya. Ini kurang lebih gambaran spektrum UV-nya. Kemudian kalau diperbesar 25 kali kurang lebih seperti inilah ya puncaknya ya. Kemudian nah, kalau ini bromheksin BM-nya 376, kalau tadi 365 ya berarti dia lebih ini ya, lebih besar ya BM-nya 376 bromheksin. Ada bromnya ya berarti ada BR-nya di sini ya. Kemudian ini adalah tadi suatu mukolitik ya. Ini kurang lebih gambaran spektrum UV-nya ya. Juga di daerah UV tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari introduction-nya ya, bahwa amoksisilin dan juga bromheksin ini ya tentunya digunakan untuk pengobatan, misalnya untuk akut exacerbation ya dari bronkitis kronik. Kemudian amoksisilinnya itu spektrum yang luas, kita udah tahu ada sering digunakan antibiotik itu, spektrum luas baik gram negatif, gram positif ya. Dan juga nah, ini yang diwarnai ini. Untuk analisisnya kalau amoksisilin itu dideterminasi ya berdasarkan literatur dengan spektrofotometri ya, HPLC
Nah, salah satunya HPLC ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang bromhexin. Nah, ini mukolitik ya, mukolitik. Jadi untuk penyakit gangguan pernapasan ya, yang terkait dengan batuk yang produktif. Batuk produktif itu berarti batuk berdahak ya. Jadi mukolitik, mengeluarkan dahak gitu. Kemudian determinasinya ya, analisisnya itu untuk determinasi itu dengan berbagai teknik termasuk spektrofotometri, HPLC, kalorimetri ya, TLC atau KLT dan berbagai macam metode yang lain ya, GISI dan seterusnya. Kemudian nah, jadi ditemukan bahwa ya obat ini bisa dianalisis ya dengan berbagai macam metode, tapi ada satu metode ya yang digunakan untuk kombinasi dua ini ya, maka bisa digunakan HPLC. Nah, kemudian tapi di sini dia dengan fase gerak asetometril gitu. Ini adalah tujuan dari jurnal ini ya. Jadi tentunya banyak laporannya terkait dengan berbagai macam metode. Bentar, macet nggak ya? Agak sedikit macet, Lancar ya? Pak. Macet ya, oke. Mudah-mudahan masih bisa terdengar walaupun agak macet sedikit. Jadi metode yang untuk mendeterminasi secara simultan ya antara amoxicillin dan bromhexin itu dalam kombinasi padat, yaitu yang akan dilihatnya ya. Bagaimana metode secara simultan untuk menganalisis dua ini. Nah, tentu tujuannya itu untuk mengoptimasi dan memvalidasi. Makanya dia ada lakukan suatu validasi metode ya. Dan pedomannya adalah kemudian ini adalah alat dan bahannya ya. Itu. Kemudian ini peralatannya. Nah, kalau peralatan tentunya sistem HPLC ada di injection, kemudian kolom yang digunakan C18, berarti ini tuh non polar. Kemudian apalagi? Nah, tentunya untuk kolom itu juga dilakukan suatu apa namanya ya, divalidasi, dibersihkan menggunakan itu ya, untuk memastikan bahwa kolom itu tidak ada bekas dari adalah gambaran loop injektornya, tempat menginjeksi. Mungkin kalian pernah lihat di alat HPLC di lab kita ya, walaupun agak berbeda sedikit tampilannya, tapi kurang lebih gitu ya. Nanti diinjeksikan dengan lurus ya, kemudian ditutup, baru ditarik apa namanya alat injektornya. Ini kurang lebih seperti ini sistem injeksi sampelnya. Nah, ini digerakkan jadi digerakkan kemudian yang dimasukkan misalnya 0,5 sampai akan keluar. Lanjut digerakkan, nah itu tuasnya tadi ke kanan maka ditutup ya. Oke, review singkat ya terkait dengan HPLC. Nah, ini kalau kita lihat bahwa prinsipnya ya dia pemisahan ya. Tentunya berdasarkan polaritas senyawa. Nah, di situ ada fase gerak ya dengan tekanan dan kecepatan yang tetap. Nah, ini disebut dengan high performance atau high pressure ya, karena tekanan dan kecepatannya tetap karena ada bantuan pompa. Beda dengan KLT, jadi ada fase normal dan reverse phase yang membedakan tadi siapa yang polar, siapa yang non polar dari fase gerak dan fase diamnya itu. Untuk mengingatnya, ingat salah satu aja misalnya yang sering digunakan itu reverse phase, fase terbalik. Maka fase diamnya itu non polar gitu ya. Karena fase diam atau kolomnya itu kan yang sering digunakan C18 non polar. Nah, fase geraknya polar, itu reverse phase. Nanti sebaliknya normal phase ya. Nah, ini kurang lebih gambaran alatnya, walaupun berbeda sedikit ya, tapi kurang lebih instrumentasinya ya, ada pelarut ya, solvent. Kemudian ada sampel yang diinjeksikan, dia akan terpisah dan seterusnya ya, akan terbaca di detektor dan bisa dilihat nanti di komputer. Ya, kurang lebih akan muncul kromatogramnya seperti itu berdasarkan pemisahannya. Nah, itu. Kira-kira ya menurut Aldo, kalau misalnya fase geraknya ini kan polar, fase diamnya non polar. Kita punya sampel A dan sampel B. Sampel A ini dia lebih polar dibandingkan sampel B. Siapa yang akan terelusi duluan? Sampel A atau B dulu Aldo? Sampel A itu analit dalam satu komponen itu A itu lebih polar dibandingkan B. Gitu. Gimana Aldo? Bisa? Raden, Hasya, Nadira? Izin Pak. Ya Aldo, silakan. Kalau berdasarkan data Bapak tadi harusnya sampel A ya Pak? Ah ya, jadi dia akan ikut terelusi sesuai dengan fase gerak ya. Nah, fase geraknya ini berarti muncul di kromatogramnya yang depan apa yang belakang kira-kira? Yang keluar atau terelusi duluan dari kolom, muncul duluan atau belakangan di kromatogram? Logikanya. Duluan bukan Pak. Yang duluan ya. Jadi yang duluan melewati kolom juga yang duluan muncul di kromatogram gitu ya. Jadi yang paling kiri itu adalah yang terelusi menganalisis vitamin. Nah ya, jadi terpisah ya. Kemudian ada yang muncul duluan sampai muncul belakangan. Nah urutannya ini berdasarkan kepolaran masing-masing terhadap fase diam ya dan fase gerak. Nah dia akan ikut fase gerak ya. Kalau dia kepolarannya sama dengan fase gerak, maka dia akan ikut duluan. Gitu. Oke.
Nah, ini HPLC ini teknik pemisahan dengan melewatkan senyawa melalui fase diam ya. Tentunya dielusinya dengan apa? Dengan fase gerak, mobile phase ya. Kalau diam stationary phase. Nah, kemudian senyawa dalam kolom itu akan keluar ya dari kolom atas dasar kepolaran yang berbeda kayak kita jelaskan tadi ya. Sehingga akan mempengaruhi interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak ya. Tentunya ya sama dengan prinsip kromatografi pada umumnya ya. Maka senyawa itu akan terpisah berdasarkan perbedaan kepolaran itu. Yang kepolarannya sama dengan fase diam, maka dia akan terjerap gitu. Lebih lambat dia terelusinya. Karena dia like the soft light ya. Kalau misalnya dia kepolarannya itu mirip dengan mengarah kepada fase gerak, ya, maka dia akan terelusi duluan. Nah, semakin dekat dengan fase diam, maka semakin lama dia terelusi gitu ya. Nah, kemudian senyawa yang keluar dari kolom dideteksi dengan detektor sesuai dengan yang dilaporkan ya berdasarkan alat tersebut, sehingga muncul sebagai kromatogram. Nah, dari kromatogram itu bisa diidentifikasi berbagai macam hal. Ada time retention, ada waktu retensi. Nah, waktu berapa nih? Misalnya kalau paracetamol itu kalau kita HPLC ya dengan kafein ataupun dengan senyawa yang lain yang ada di paracetamol ya, campuran obat yang ada paracetamol dan lain-lain, maka kita tahu itu paracetamol atau bukan. Salah satunya kita lihat waktu retensinya. Jadi secara kualitatif informasinya bisa dilihat dari time retention, waktu retensi. Kalau waktu retensinya 3,1 menit, oh itu berdasarkan referensi adalah waktu retensinya paracetamol misalnya. Karena waktu retensi yang lain itu nanti menitnya lain lagi gitu. Karena tadi dia akan keluar sesuai dengan tingkat kepolarannya terhadap fase diam, fase gerak ya. Jadi secara kualitatif kita juga bisa mendeterminasi satu senyawa itu apa gitu ya berdasarkan waktu retensinya. Kualitatif ada atau tidak gitu kan ya. Sementara yang selanjutnya ya kromatogram juga bisa diidentifikasi luas area. Ya, luas area atau tinggi puncaknya ya. Jadi kan tadi ada tinggi ya, ada yang rendah, ada yang luas, ada yang sempit ya. Jadi luas area atau tinggi puncak kromatogram itu sebagai informasi untuk analisis kuantitatif untuk melihat jumlahnya. Ya makin luas, ya makin besar juga konsentrasinya gitu kan ya. Nah, kalau mungkin spektro UV yang dilihat absorbansinya kan. Kalau di HPLC absorbansi ya. Kalau di HPLC bukan absorbansi tapi luas area. Nah, selain itu tinggi puncak juga ya. Untuk kualitatif dan kuantitatif ya. Waktu retensi misalnya sekian menit, nah itu kualitatif. Jadi untuk mengidentifikasi senyawa kualitatif. Tapi berapa banyak senyawa itu kuantitatif. Bisa dilihat dari tinggi puncak ataupun luas areanya. Nah, tingginya ya ataupun luas area. Itu kalau luas area bisa terbaca oleh alat itu ya. Nanti dia akan menunjukkan di alat itu berapa luasnya. Muncul angka ya. Kemudian metode ini yang dipilih bila menganalisis senyawa dalam sampel yang tercampur dengan matrik yang sangat kompleks. Nah, salah satunya adalah tadi amoxicillin dan bromheksin bercampur, maka bisa dianalisis dengan HPLC. Tadi kan kenapa HPLC bisa digunakan? Ya karena ini, bahwa HPLC bisa menganalisis senyawa dalam sampel yang tercampur. Ya kan? Jadi dia otomatis bisa memisahkan dan juga bisa menganalisis ya. Jadi ada pemisahan juga di HPLC ini. Nah, selain itu dia juga bisa menganalisis sampel dengan kadar yang sangat kecil. Nah, jadi metode HPLC ini dipilih bila akan menganalisis senyawa sekaligus. Jadi ada beberapa senyawa, misalnya campuran tadi, maka bisa secara simultan. Nah, makanya tadi metode HPLC dipilih. Tidak bisa kita pakai spektro, dia tidak bisa memisahkan. Harus dipisahkan dulu dia, baru dianalisis dengan yang spektro misalnya kayak gitu. Tapi kalau HPLC bisa langsung memisahkan. Tujuan akhirnya apa? Pemisahan ya. Jadi HPLC itu pemisahan. Kemudian ini apa yang penting dari pemisahan itu? Sama juga seperti KLT ya. Ada suatu resolusi. Jadi pemisahan itu ada resolusi dari pemisahan yang solusinya dari dua puncak ya. Perbedaan time retention dibagi dengan luas ya. Nah, yang kita harapkan itu waktu resolusinya adalah lebih dari 1,5. Nah, kita lihat gambar ini. Kalau lebih dari 1,5, nah kurang lebih dia akan terpisah dengan jelas. Mana puncaknya, mana kaki gunungnya, lembahnya terpisah dengan jelas. Tapi kaki gunungnya masih belum nyentuh sempurna ya. 0,75 ya mungkin kurang nyentuh dan makin rapat ujungnya. Kalau 0,5 ya seperti satu gunung. Padahal harusnya dia terpisah dua gitu lah ya kurang lebih gambarannya. Sehingga syarat suatu pemisahan itu dilihat salah satunya adalah resolusi. Kalau mungkin kita KLT, kita lihat tailing ya, ada mengekor atau tidak gitu ya. Demikian juga dengan pemisahan HPLC. Bagaimana misalnya baik atau tidak ya, bisa terpisah dengan jelas nggak kromatogramnya ya, gambarnya itu. Nah, dengan dilihat resolusi. Nah, jadi resolusi kurang lebih rumusnya tadi ya, selisih dari retensi dibagi dengan lebar ya. Nah, lebar area itu. Kemudian nanti ada di akhir saya akan berikan pertanyaan untuk dikerjakan. Jadi rumusnya bisa dicatat aja dulu. Siapa tahu ada pertanyaan yang sesuai dengan rumus yang diperlukan tentang resolusi misalnya. Oke, lanjut ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh saja ya terkait dengan resolusi ya. Ada waktu retensi yang B, waktu retensi yang A sekian senti, kemudian ada lebarnya yang A, lebarnya yang B sekian senti. Maka untuk menghitung resolusinya, nah, bisa seperti ini ya. Jadi rumusnya tadi bisa selisih antara waktu retensi dibagi dengan rata-rata luas areanya, atau bisa juga dengan rumus yang ini, 2 kali lalu dibagi dengan jumlah luasnya ya. Nah, jadi retensinya itu lebih dari 0,5 untuk ataupun lebih dari 1,5 ya untuk quantify 2 puncak lebih dari 0,5 bisa ya. Jadi kalau untuk kuantifikasi 2 puncak ya 1,5 lebih gitu ya. Kurang lebih seperti itu contohnya ya. C itu juga yang penting adalah isi kolomnya tadi ya, fase diamnya itu, diameternya ya. Kemudian LUN-nya, lajunya berapa, ya, berapa mililiter per menit. Nah, ini tentunya optimasi ya, ataupun dari berbagai referensi kemudian dioptimasi sesuai dengan sampel yang akan kita analisis ya tentunya. Di sini mungkin tantangannya nanti mengoptimasi. Kemudian analit yang keluar tentunya akan sensitif dideteksi oleh detektor. Kemudian, nah ini ada fungsi masing-masing komponen, sepertinya tidak perlu diulang lagi karena tadi sudah direview di awal tadi ya. Intinya ada reservoir pelarut, yaitu tempat menampung fase gerak ya, untuk dialirkan ke kolom, tentunya dengan bantuan pompa. Dan pompa itu sendiri untuk mendorong fase gerak sehingga dia bisa melewati kolom, sehingga dia dikatakan high pressure, high performance ya, karena ada pompanya ini. Kemudian ada sampel injektor ya, jadi untuk masukkan sampel, cuplikan ya. Tentunya bantuannya shearing, ada suatu alat suntiknya ya. Tentunya ada kolom lagi sebagai jantung dari HPLC. Karena di sinilah, kenapa disebut jantung? Karena di kolom ini terjadi pemisahan komponen-komponen atau analit yang diinginkan. Ingin misahkan tadi di kapsul itu ada bromhexin, ada amoxicillin, maka kolom ini yang menentukan. Penting ya, untuk memisahkan 2 analit itu tadi, misalnya ya. Kemudian detektor ya, untuk mendeteksi komponen apa ya, hasil pemisahan di kolom tadi. Nah, tentunya data output ya untuk menampilkan hasil yang diperoleh ya. Semuanya ini adalah komponen masing-masing yang penting dalam HPLC. Kemudian, nah ini kurang lebih gambarnya ya, kalau di alat ya, biasanya pelarut ada disimpan di atas itu ya, kemudian ada injektor sampelnya, kolomnya, detektornya, jadi satu alat seperti itu sampai ada layar monitornya ya. Nah, tentunya tampilan masing-masing alat nanti kurang lebih beda-beda dikit, tapi prinsipnya sama. Nah, tadi untuk normal phase, intinya adalah fase diamnya yang polar, fase geraknya non polar ya. Nah, tentunya kalau misalnya pakai normal phase, tadi fase diamnya lebih polar. Berarti senyawa yang polar akan terevolusi belakangan. Kenapa? Karena dia akan terjerap di fase diam. Sehingga apa? Akibatnya dia akan terevolusi belakangan. Berarti waktu retensinya akan panjang. Jadi dia kromatogramnya itu gambarnya di belakang karena dia munculnya belakangan gitu ya. Nah, semakin non-polar fase gerak, maka dia akan keluar duluan ya. Nah, waktu retensi senyawa polarnya makin panjang, sementara yang senyawa non polarnya makin pendek gitu. Tentunya kalau pelarutnya yang digunakan adalah ini contohnya ya. Nah, fase diamnya itu kan lebih polar ya. Berarti fase geraknya lebih non polar. Berarti campuran pelarut yang non polar. Salah satunya kloroform ya. Oke. Bisa juga untuk memperkuat lagi pelarut itu biar lebih non polar ya, bahkan dengan kepolaran yang lebih tinggi lagi indeksannya. Fase diamnya yang lebih non polar ya. Nah, tentunya kalau pada fase diam yang lebih non polar pada reverse phase itu, kalau ada satu senyawa yang polar, maka dia akan terevolusi lebih dulu. Karena apa? Karena senyawa analitnya itu kepolarannya semakin beda dengan fase diam. Karena kalau makin sama dengan fase diam, dia akan terjerat, dia akan terikat, sulit untuk lewat gitu ya. Tapi kalau dia semakin jauh ya, atau justru semakin dekat dengan fase geraknya, maka dia akan terevolusi lebih dulu. Nah, semakin polar fase geraknya ya, maka semakin non polar lebih kuat tertahan gitu. Nah, karena di situ tadi ini perbedaannya aja sebenarnya, ini hanya prinsip like dissolve like saja ya sebenarnya. Kalau contoh pelarutnya tentunya yang arah-arah polar ya. Karena fase diamnya non polar, berarti pelarutnya fase geraknya yang arah-arah polar. Metanol, asetonitril ya. Nah, kemudian untuk memperkuat lagi kepolaran dari fase gerak itu ya sampai ditambah dengan air. Nah, kebalikan dari tadi lah, itu konsep-konsep aja. Jadi kalau kalian melihat sistem HPLC, kalian akan tahu sekilas, oh ini reverse phase, oh ini normal phase. Dan di soal-soal UKAI, kakak tingkatnya ujian kompetensi apoteker Indonesia sering keluar soal-soal terkait HPLC, reverse phase, normal phase ya.
Jadi waktu S1 ini pahami betul-betul, karena nanti di apoteker semua ilmu sejak S1 akan diujikan di uji kompetensi apoteker. Nah, ini kurang lebih gambarannya, bisa dilihat bagaimana proses pemisahan di alat. Ini ada suatu alat HPLC, ada pelarut di situ, ada pompa di situ ya, ada injektor. Nah, kemudian pemisahannya itu berdasarkan migrasi antara fase diam dan fase gerak. Nah, kita di situ kita akan lihat ya. Contoh di sini fase diamnya adalah C18 silika ya, berarti non polar gitu kan ya. Nah, fase diamnya ya tentunya yang akan melewati fase geraknya ya tentunya akan melewati fase diam ya, yang melewati kolom. Nah, kolomnya itu tentunya punya pori-pori ya seperti ini ya. Nah, kemudian nah ini contoh ya. Kita ulangi lagi. Nah, misalnya ini ya tentunya ada fase diam tadi dan ada fase ini start injection. Kita diinjeksi ya, sehingga muncul injektor itu dalam kolom, dia menuju ke kolom ya. Kolom udah mulai muncul kromatogram ya. Nah, mulai terpisah ada terus ya terjadi pemisahan berdasar mulai muncul kromatogram. Kita lihat siapa. Nah, selanjutnya terdead out datanya itu. Gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Kembali lagi ke jurnal tadi, tentunya sebelum dilakukan analisis ya ada preparasi dulu dari larutan stok standar ya. Jadi ternyata di sini dibuat amoxicillin dan bromhexin itu 10 mg masing-masing diambil. Kemudian dilarutkan 10 menjadi 10 ml di labu ukur ya. Kemudian dilarutkan ya dengan fase geraknya ya. Kemudian sehingga volume dari fase geraknya itu jadi konsentrasi akhirnya itu 1 mg per mililiter. Nah, oke, karena di sini ya, ini boleh dicatat ya, boleh dicatat nih preparasi sampelnya. Karena nanti ada tabel angka hasil data nanti. Kalian saya minta untuk menarik gitu ya, kira-kira hitungan itu kalau kita hitung manual dapat dari mana? Gitu nanti ada angka di belakang. Jadi boleh dicatat dulu mulai dari preparasi sampelnya. Nah ya, diingat ya, amoxicillin dan bromhexin itu diambil 10 mg masing-masing, kemudian dilarutkan dalam labu ukur itu 10 ml, maka konsentrasi larutan stok standarnya itu 1 mg per mililiter. Nah, catat dulu tuh. Dari mana tuh bisa didapatkan perhitungan konsentrasi akhir 1 mg per mililiter dari perhitungan di atas tadi. Ditimbang 10 mg, di-add-kan jadi 10 ml, sehingga konsentrasi jadi 1 mg per mililiter. Oke. Itu dulu ya dicatat ya, larutan stoknya. Kita lanjut dulu. Kemudian preparasi dari fase geraknya ya. Nah, fase geraknya ini ada metanol ya. Kemudian berbanding dengan amonium asetat sekian molar dengan perbandingan 90 banding 10 itu. Kemudian pH-nya di-adjust jadi 5 gitu ya. Gimana cara meng-adjust pH jadi 5 itu tentunya dengan suatu buffer. Nah, ortofosforik acid ya. Nah, itu untuk mencampurkan dengan sempurna lah seperti itu. Setelah disaring, disonikasi. Kemudian ini adalah contoh saja ya, gambaran HPLC itu ada buffer, berbagai macam buffer dengan data pKa dan UV masing-masing ya. Nah, jadi berbagai macam ini sistem buffer untuk HPLC. Kemudian ya ini juga sama ya. Jadi buffer yang digunakan salah satunya phosphoric acid ya, dan seterusnya berbagai macam itu. Ada nilai pKa dan range buffernya, kemudian UV cut off-nya berapa nanometer gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk pH yang tinggi, maka ini adalah beberapa rekomendasi buffer untuk dipilih ya, untuk pKa, untuk pH yang tinggi ya. Nah, 9, 10, 11 tuh pH-nya ya, kurang lebih. Dan ada juga di situ rank efektif pH-nya. Nah, ini adalah buffer-buffer pilihan ya yang bisa digunakan. Kemudian, nah lanjut. Tadi udah dibuat stok, kemudian ada fase gerak. Nah, selanjutnya tentunya untuk membuat kurva kalibrasi ya, maka ada satu preparasi larutannya. Jadi dari larutan stok standar yang dibuat tadi ya, berapa tadi konsentrasinya? Ihsan? Larutan stoknya tadi berapa ya? 10 mg, kemudian dilarutkan jadi 10 ml. Berarti konsentrasi akhirnya berapa tadi? 1 miligram per mili. 1 mg per mililiter. Nah, lengkap ya. Jangan mili saja. Karena mili kita nggak tahu, miligram, mililiter, miliampere, macam-macam. Jadi gitu ya. Kemudian dilarutkan untuk mendapatkan konsentrasi larutan menjadi sekian-sekian. Nah, coba nanti PR kalian adalah
selain tadi ya 1 mg per mililiter itu didapatkan dari mana? Coba dijabarkan hitungannya, itu yang saya inginkan, jabarkan hitungannya. Karena kalau di jurnal kan jabaran hitungannya nggak ada. Karena kita di sini kan mau belajar penetapan kadar ya. Jadi kalian harus bisa menjabarkan perhitungannya kurang lebih bagaimana sih perhitungannya, itu dicatat dari tadi. Dari pembuatan stok. Nah, kemudian ini membuat larutan standar untuk seri konsentrasi ya. Kurva kalibrasi. Bagaimana caranya? Membuat larutan konsentrasi yang 100, 150, 200, 250, 300 mikrogram per mililiter amox, gimana cara buatnya? Dari larutan stok tadi. Mudah ya, itu bukan soal sulit. Tapi boleh coba dicoret-coret di kertas, nanti bisa difoto, di PDF-kan, nanti kirim ke Google Classroom. Nanti ya saya akan buatkan tempat ngirimnya. Oke, kemudian yang kedua, dibuat lagi larutan standar brom, dilarutkan, larutan tadi yang dibuat, ya, 1 mili menjadi 10 ml dengan fase gerak gitu. Jadi ini dilarutkannya lagi ya, 1 mili jadi 10 ml. Kemudian larutan tersebut dilarutkan lagi untuk mendapatkan konsentrasi yang diinginkan nih serinya ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10 mikrogram per mililiter. Mikrogram per mililiter ini sama dengan ppm ya. Atau juga bisa dikonversi yang sama itu miligram per liter, nah itu sama juga tuh. Jadi miligram per liter, mikrogram per mililiter, ppm itu sama ya. Nah itu juga sama. Gimana cara menghitungnya? Berapa larutan stok yang harus dipipet untuk membuat seri konsentrasi yang diinginkan dari brom ini 2, 4, 6, 8, 10 mikrogram per mililiter. Nanti di akhir ada soal latihan juga ya, soal PR gitu ya. Ada nanti soal pilihan ganda di belakang. Nah tapi ini nanti jangan lupa dijabarkan di kertas. Oke, nanti ada lanjutannya lagi ini datanya ya, ini belum selesai ya. Oke, lanjut, ini preparasi untuk membuat kurva kalibrasi. Kemudian, nah ini ada preparasi sampel, yaitu kapsul ya tadi ya. Nah, jadi masing-masing kapsul yang sudah berisi amoksisilin, kemudian amoksisilinnya itu di dalamnya tertulis itu setara dengan 250 mg gitu ya. Dan juga mengandung bromheksin 8 mg. Nah, ini adalah kapsul yang ingin dianalisis. Nah, tentunya dipreparasi dulu ya sampelnya kapsul ini ya. Kita catat dulu ya. Jadi kandungannya sampel kapsulnya itu adalah amoksisilin yang setara dengan 250 mg dan juga bromheksin yang setara dengan 8 mg ya. Oke, itu kandungannya. Kemudian nah ini kapsul ya, kapsul. Jadi kalau kita lihat cara kerjanya, nah boleh juga kalian sambil catat nih cara kerjanya buat apa ya, skema aja, skema ya, skema di panah-panah gitu ya, kayak buat untuk praktikum biasanya, biar mudah ya. Siapa tahu nanti ada data-data yang diperlukan untuk hitung kan. Jadi 20 kapsul, masing-masing berisi 250 mg amox, kemudian juga yang tadi di dalam kapsul itu kan selain amox 250 kan ada brom 8 mg kan. Nah itu dikosongkan, nah, jadi kapsulnya dikosongkan itu maksudnya isinya dikeluarkan gitu ya, karena kan menganalisis isinya ya. Jadi kapsulnya dikeluarkan, dibuang, dikeluarkanlah sehingga dia jadi serbuk saja, jadi serbuk kapsul. Nah ya karena kapsulnya sudah dipisahkan. Kemudian kita timbang gitu ya, kita timbang. Nah, kalian boleh catat juga ini cara kerjanya, ditimbang kapsul tersebut ya, serbuk tersebut ditimbang yang setara dengan berarti kira-kira nih gimana nih caranya ini kan. Jadi setara dengan berapa, tidak semuanya kan untuk dijadikan sampel ya. Tentunya yang ditimbang ternyata di sini adalah ditimbang serbuk itu yang isinya setara dengan 25 mg amox. Karena kan kita tahu ya yang namanya obat kan tidak hanya zat aktif. Kalau kita timbang 25 gram betul-betul, ya zat aktifnya bukan 25, bisa lebih kecil kan? Karena apa? Di dalamnya ada zat tambahan ya nggak? Ada zat pengisi, ada zat pengikat. Nah, jadi kalau kita ingin menimbang setara dengan 25 mg, maka kita harus pertimbangkan berapa bobot rata-rata dari sediaan tersebut gitu, kita ekuivalenkan. Itu nanti kalau kalian dengan Pak Fajar akan belajar tentang ini ya, keseragaman sediaan ya, akan menghitung ya, keragaman bobot dan sebagainya itu ada ya. Nah, kemudian setelah ditimbang yang setara dengan 25 mg amox ya, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur yang 25 mili. Berarti dia mau buat volumenya nanti jadi 25. Berarti 25 mg jadi 25 mili. Nah, itu kalian udah tahu lah ya, bisa ngitung sendiri berapa konsentrasi yang dibuatnya ini. 25 mg jadi 25 mililiter. Nah, kira-kira berapa nanti konsentrasinya? Boleh kalian hitung ya. Berapa ppm nanti ya, boleh kalian hitung. Kemudian 20 ml fase
gerak ini ditambahkan di labu ukur tadi ya, ditambahkan. Nah, jadi dia diisinya 20 ml dulu ya, karena dia mau melarutkan dulu nih. Jadi dia melarutkannya pakai apa? Tentunya pakai pelarut yang digunakan untuk fase gerak gitu ya. Karena itu bisa melarutkan tadi. Jadi digunakannya fase gerak untuk melarutkan 20 ml. Kemudian dia bantu untuk melarutkan itu dengan sonikasi. Sonikasi mungkin kalian pernah lihat di lab ya. Jadi suatu gelombang suara ya yang bisa untuk membantu mempermudah pelarutan juga ya. Nah, 10 menit di situ. Kemudian volumenya itu sampai dibuat 25 mili, di-add-kan gitu. Tadi kan baru 20 mili kan, belum add, itu baru dilarutkan gitu. Kemudian kalau udah larut, baru di-add-kan lagi jadi 25 mili dengan fase gerak, kurang lebih kayak gitulah. Kemudian disaring ya dengan Wattman, disaring lagi dengan kertas filter yang khusus untuk HPLC. Jadi kertas saring khusus HPLC nanti kalian nyaringnya itu kurang lebih dia bentuknya seperti bukan kertas saring gitu, kemudian ujungnya kalian akan larutan itu akan kalian dorong dengan suntikan 3 mili misalnya, memang agak keras yang dorongnya ya. Jadi memang harus disaring betul-betul, tidak hanya sekedar di kertas Wattman ya. Karena lu besar partikel-partikel tidak disaring dengan penyaring segini 0,45 mikro ya. Kemudian filtratnya, hasil saringannya kan jadi filtrat ya. Hasil saringannya itu nanti dilarutkan ya dalam fase gerak sehingga didapat nanti 125 mikrogram per mililiter. Nah, kemudian juga didapatkan 4 mikrogram per mililiter brom. Nah, kira-kira nanti dapat seperti itu dari mana gitu ya. Nah, jadi dapat dia 125 mikrogram per mililiter, ini ppm ya. Amox dan juga 4 mikrogram per mililiter atau ppm brom. Oke, jadi kayak setengahnya ya. Bukan setengahnya, ini ppm ya. Jadi bisa dilacak hitungan tadi kira-kira gimana dapat ini. Nah, kalau tadi kan langkah-langkah di awal mungkin kalian udah simak ya. Sampai di sini gimana gitu. Intinya kalian menelusuri perhitungan, intinya gitu tugasnya. Kalian coret-coret ya. Kemudian masing-masing dibuat dibuat dari tadi itu yang udah didapat itu 5 replikasi ya untuk diinjeksikan ke sistem nanti. Ada replikasi gitu. Jadi sampel itu jadi larutan sampel nanti. Nah, lanjut. Di sini dia mau melakukan validasi tadi ya dengan presisi. Presisi yang dilihat RSD-nya. Ya, RSD atau CV gitu lah ya. RSD. Dia akan lihat RSD, cara kerjanya kurang lebih dengan sistem presisi dan keterulangan ya, intraday, interday tadi itu yang kalian udah bedakan tadi. Caranya dia akan sistem presisinya itu 6 replikasi ya. Kemudian yang digunakan tadi itu 125 ppm dan brom 4 ppm itu yang digunakan. Kemudian repetibilitasnya. Nah, kalau presisi itu 6 replikasi ya. Jadi kalau presisi dia dengan mereplikasi 6 dari larutan yang berisi 2 ini tadi. Kalau repetibilitasnya ya keterulangannya ya untuk hari yang berbeda itu dengan 3 replikasi pada 3 level konsentrasi. Jadi dia bikin konsentrasinya 3 ya. Dan masing-masing konsentrasi itu direplikasinya 3 juga. Jadi ada 9 gitu. Nah, kemudian untuk intraday ya, intraday. Nah, intraday itu berarti dia dalam hari ya. Jadi di hari itu, hari yang sama. Nah, kata teman tadi kan. Jadi intra berarti di dalam hari yang sama itu. Mau lihat perbedaannya gimana sih dalam hari yang sama? Nah, kalau interday itu bagaimana variasinya ya antar hari itu tadi. Nah, ini adalah tingkatan konsentrasi yang digunakan untuk amox itu ada 100. Jadi tadi kan ada konsentrasi untuk kurva kalibrasi kan tadi ada 100, bla 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 sampai 300 kan, ada banyak kan. Tapi untuk ini, untuk intraday ini dia gunakannya hanya 3. Kayak tadi kan 3 konsentrasi, 3 replikasi gitu kan ya. Jadi dia gunakannya 3 saja. Di situ diambilnya 100, 150, 200. Kalau bromnya itu yang diambilnya 3 juga dari 5 tadi. Nah, diambilnya 2, 4, 6. Jadi dia gunakan itu, dipilihnya 3. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Kemudian kalau akurasi maka yang dilihat apa? Kalau tadi presisi yang dilihat RSD atau CV, kalau akurasi yang dilihat persen recovery. Nah, dia itu dengan menambahkan standar ya dari larutan obat tersebut ke dalam sampel. Nah, kemudian dalam 3 tingkatan konsentrasi. Jadi dalam sampel itu ditambahnya standar. Kemudian jadilah 3 tingkatan konsentrasi yang beda ya. Kalau ada 80%, ada 100% dan 120% dari konsentrasi uji ya. Jadi konsentrasinya itu berapa? 125 untuk amox dan 4 ppm untuk brom. Nah, ini dibuatnya 80%, 100%, 120%. Ditambahkannya standar sehingga jadi konsentrasi yang berbeda itu. Ini bisa dilihat di farmakope metodenya ya.
Nah, farmakope juga bisa, USP dan sebagainya ya. Kemudian ketangguhan ya, robustness. Jadi ini adalah metode yang digunakannya ya. Ada apa namanya flow rate-nya di situ, ada rasio fase geraknya ya. Ada deteksi panjang gelombang dan pH ya. Kemudian ada perubahan di situ ya, dilihatnya perubahan rasio fase gerak ya, berubah plus minus 1% untuk metanol ya. pH juga dilihat di mana kira-kira berubah dari 5. Nah, plus minusnya 0,1 gitu ya. Flow rate-nya kan tadi diatur 1 liter per menit. Nah, ini kurang lebih perubahannya plus minus 0,05. Jadi menandakan robustness ini tangguh gitu ya, terhadap kondisi dan lingkungan itu tidak berubah yang signifikan. Jadi dia masih masuk dalam rentang yang sangat-sangat kecil ini. Kurang lebih gitu ya. Kemudian ini LOD dan LOQ dengan rumus seperti ini. Nah, mungkin kalian bisa catat aja ya, siapa tahu nanti ada hitungan terkait ini. Untuk validasi metode dan pengembangan metode analisis, ini kita pengenalan aja ya. Mulai dari akurasi, presisi, robustness, LOD, LOQ. Nanti detailnya kalian ada mata kuliah khusus semester 7 yang khusus membahas pengembangan metode analisis dan validasi metode analisis. Jadi ini cukup kenalan aja dulu ya, tapi setidaknya kalian udah tahu rumusnya, apa itu masing-masing definisinya gitulah ya. Apa parameternya, nanti lebih khusus dipelajari tentang validasi metode analisis ini di semester 7. Oke, itu ya. Ini LOD 3,3 kali dari itu ya. Kalau LOQ 10 kalinya. Itu rumusnya seperti itu, kalkulasinya. Nah, ada keterangannya di situ, tahu itu apa, S itu apa ya, SD ya. Kemudian yang S itu slope atau B gitu. Kemudian ada juga menguji sistem suitability ya. Jadi kayak diuji parameter dengan tiling factor, resolusi ya. Nah, ini untuk menguji bagaimana resolusi dan reproducibilnya ya dari sistem. Jadi bagaimana sistem dari HPLC itu tadi. Nah, maka ada namanya sistem suitability testing. Nah, dilihat tiling factor, resolusi dan sebagainya. Jadi dipastikan dulu alat itu bekerja dengan baik gitu. Nah, ini kurang lebih rekomendasi dari FDE terkait dengan SS tadi, SST, sistem suitability test. Jadi ada faktor retensi, rekomendasinya lebih dari 2 di situ. Bisa dilihat komennya sebelah kanan ya. Ada juga injection repeatability. Jadi keterulangannya itu RSD-nya antara kurang dari 1% ya. Nah, untuk N yang lebih dari 5, kemudian resolusinya lebih dari 2 ya, tiling faktornya kurang dari 2 sama dengan ya. Dan kolom plate number-nya lebih dari 2000 ya. Ini masing-masing ini adalah syarat rekomendasinya dan komennya ada di belakang untuk masing-masing persyaratan itu. Kemudian untuk robustness, nah ini adalah variasi ya, tipe dari uji robustness itu sendiri, ada faktornya di sini, kemudian ada limit strength-nya juga ya. Misalnya ada buffer pH, kalau itu diaplikasikan ya ada rentang di sini. Ini kan plus minusnya ya, berapa robustness tadi. Kalau tadi itu kan pH-nya 5 plus minus 0,1 misalnya. Rentangnya ternyata di sini 0,1 sampai 0,2 ya, rentangnya itu. Flow rate tadi kan juga ada tuh diuji flow rate. Nah, misalnya 1 ml per menit, maka plus minusnya itu 0,1 sampai 0,2. Itu artinya rentang toleransinya ya, perubahannya. Kalau dia masuk rentang limit sering ini berarti metode itu atau alat tersebut ya tangguh gitu. Nah, demikian juga detektornya, injection volumenya ya dan sebagainya. Ada juga pH ya dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ya, nanti kalau di metode analisis, di validasi metode analisis itu akan dijelaskan lebih detail. Ada ya, kategori-kategori dalam pengukuran karakteristik analisis itu ada kategori 1, 2, 3, 4, tergantung apa yang mau diukur ya. Nah, kapan dia kategori 1? Kalau kategori 2 itu kayak kemurnian ya, impurities. Nah, kategori 3 apa uji spesifik ya, kategori 4 ada uji identifikasi dan sebagainya. Metode mana yang digunakan ya, mana yang tidak gitu ya, yang disarankan di situ ada tabelnya. Akurasi apakah disarankan untuk kategori 1, nah, bagaimana dengan kategori 3 dan seterusnya. Ini nanti akan lebih detail di mata kuliah lanjut. Ya, ini hanya pengenalan saja dari jurnal itu ya, karena dia bahas di jurnal ini juga mau melihat optimasi dan validasinya gitu, dari metode itu. Nah, ini demikian juga dengan spesifikasi dari adjustment HPLC ya. Jadi sistem HPLC, apa variabelnya sebelah kiri, yang tengah itu ada spesifikasi maksimumnya. Nah, sama seperti tadi misalnya pH plus minus berapa spesifikasi maksimumnya. Tadi maksimumnya 0,2. Sama dengan yang tadi kan, karena tadi kan rentangnya 0,1 sampai 0,2. Karena ini maksimum berarti nilai tertinggi toleransinya yang ditampilkannya 0,1 dan seterusnya ya. Oke, dan hasilnya dari penelitian tersebut ya, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, silahkan. Tadi kan kalian udah catat tahapan-tahapannya.
Nah, kemudian dari hasil ini coba nanti kalian ceritakan di tulisan kalian itu, selain merujuk, bukan merujuk, mengapa ya, mendata ulang gitu ya, kira-kira hitungan itu nanti asalnya dari mana. Nah, coba kalian bahas singkat, kira-kira apa hasil dan pembahasan berdasarkan jurnal tersebut. Nah, ini kira-kira gambaran hasil dan diskusinya, nanti bisa kalian olah dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, gitu ya. Di sini ada Amox, ada Brom, jadi dia bekerja standar ya, yang diinjeksi dalam sistem HPLC, dan dia berjalan ya dalam sistem pelarut yang beda ya, fase geraknya ya. Kemudian ada apa, fase geraknya ada metanol dan ada buffer juga ya, ada fosfat, ada amonium asetat. Proporsinya juga beda-beda berdasarkan uji coba tentunya ya. Dan akhirnya ya, metanol amonium itu perbandingannya 90 banding 10 dengan mengadjust pH jadi pH 5. Di-adjustnya dengan apa? Dengan suatu buffer ortofosforic acid. Nah, itu ya kurang lebih hasil optimasi dapat yang dikatakan resolusinya yang bagus, good itu kata dia ya, di situ dari sistemnya udah dia hasil optimasinya, itulah datanya ya. Kemudian juga yang parameter puncak yang diterima untuk keduanya itu bagus lah menurut mereka dengan adjust perbandingan fase gerak. Karena kan fase gerak salah satu yang mempengaruhi juga ya dalam pemisahan. Oke. Nah, ini kurang lebih gambarannya, pemisahannya ya antara Amox dan Brom. Nah, jadi terpisah dengan baik ya, jelas. Kemudian, nah ini bagian ini ya, silahkan bisa kalian jabarkan singkat apa pembahasan yang dimaksudkan dalam pembahasan di jurnal ini. Nah, ini bagiannya silahkan bisa kalian screenshot untuk tambahan di perhitungan tadi. Kemudian pembahasan singkat ini apa sih sebenarnya yang dibahasnya singkat ini? Tentu jurnalnya panjang ya, tapi ini adalah bagian singkat dari jurnal tersebut. Nah, ini dia kira-kira apa yang dibahasnya di sini. Nah, silahkan ya, nanti bisa dituliskan. Nah, juga nanti jangan lupa di-download juga jurnal tadi biar bisa bandingkan dengan ini. Kalau ini kan hanya potongan-potongan kan. Nah, untuk membandingkannya boleh lihat jurnal aslinya. Jadi sekaligus belajar baca jurnal juga gitu. Oke ya, ini ya. Ini silahkan apa nanti pembahasannya ini. Nah, setidaknya di sini ada di apa ya? Ada tumpang tindih spektra. Kalau ditumpang tindihkan, bagaimana sih tumpang tindih antara Amox dan Brom? Ya, bagaimana absorbansinya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah? Nah, dan sebagainya coba nanti kalian jabarkan itu clue-cluenya ya. Kalau dilihat, nah ini adalah tumpang tindih spektra Amox dan Brom. Ya, kira-kira mana yang Amox, mana yang Brom. Nah, ini kan terpisah nih. Mana yang Amox, mana yang Brom ya terpisah ya. Absorbansinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Tadi ada dijelaskan yang di sebelumnya tadi di sini ya. Oke, kita lanjut. Coba nanti kalian coba olah kata-katanya ya. Kemudian, nah ini adalah kondisi kolom yang kromatografi ya, kondisi kromatografi. Ada beberapa parameter dan sebelah kanan kondisinya dari percobaan jurnal itu. Kalau kolomnya yang digunakan C18. Fase geraknya metanol dan amonium asetat pH 5 perbandingannya sekian. Flow rate-nya rata-rata alirannya 1 ml per menit. Panjang gelombang deteksinya karena dia pakai detektor UV 254 nanometer. Kemudian sampel injektornya 20 mikroliter ya yang diinjeksikan. Nah, ini adalah kondisi kromatografi dari percobaan jurnal tadi. Tentunya ini adalah hasil optimasi yang panjang ya, sehingga dapat komposisi yang mantap dan pemisahan yang bagus seperti tadi ya resolusinya. Nah, ini adalah validasi metodenya ya. Setelah dilihat bagaimana tentang apa ini dari regresi linear yang dia buatnya ya, kemudian di antara luas area puncak dan konsentrasinya itu kan rentangnya 100 sampai 300 ppm ya untuk Amox. Kalau Brom itu kan 2 sampai 10 tadi di metode ya. Nah, linearitasnya gimana? Nah, kalau dilihat korelasi koefisiennya atau koefisien korelasinya itu adalah 0,993 untuk Amox, 0,995 untuk Brom. Nah, gitu ya. Coba nanti sambil cari-cari juga referensi. Berapa syarat R yang baik gitu ya, berdasarkan ICH gitu. Berdasarkan AOAC, berdasarkan SNI, coba dicari. Kira-kira 0,993 untuk Amox dan juga 0,995 untuk Brom, bagus atau enggak? Gitu, coba ya. Tuh yang selanjutnya. Nanti saya akan lihat hasil kerjanya dari pertanyaan-pertanyaan arahan saya tadi untuk dicari. Tujuannya agar kalian aktif searching ya, aktif baca, kemudian kalian rangkum, kalian kirimkan. Nah, itu kan berarti kalian belajar banyak dari berbagai referensi. Kemudian dia akan melihat presisi dan repetitivitasnya itu dengan panduan CH tadi sudah disampaikannya memang di awal kan, di tujuannya dibandingkan dengan CH. Nah, ini tadi kurva kalibrasi dari Amox, R-nya 0,993 dari 5 titik konsentrasi.
Kemudian kalau ini adalah brom 0,995 dari 5 titik konsentrasi dengan ada konsentrasi dan ini ada luas areanya ya. Nah, kemudian dia itu dideterminasinya dengan 3 konsentrasi dan 3 replikasi ya. Untuk melihat presisinya itu, jadi dia lihat 3 konsentrasi, 3 replikasi. Metode ini bisa dilihat juga di ICH, bisa lihat di Farmakope Indonesia, merujuk juga ke sana ya. Jadi gunakan 3 konsentrasi beda dengan 3 kali replikasi masing-masing konsentrasi itu. Maka dilihat persen RSD-nya gitu ya. Kurang dari 2. Nah, ini kalau ICH itu sangat apa ya? Sempit gitu toleransinya. Persen RSD dari 2 untuk kedua obat tersebut ya berarti bagus nih, dia punya presisi. Berarti rentang RSD berdasarkan ICH kurang dari 2%, kurang dari sama dengan 2% ya. Kemudian kalau robustness-nya dari flow rate-nya ya, komposisi fase geraknya, pH-nya itu yang dilihat kan tadi. Maka kalau dilihat itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan berarti hasilnya bagus ya. Dikatakan di situ result-nya katanya ujinya robustness itu bagus ya berdasarkan tabel ini. Nah, ini ada replikasi MOX dan brom. Dapatlah persen RSD-nya 113 dan brom 0,70. Nah, coba kalian screenshot data ini. Apa penjelasan kalian terkait dengan hasil pengujian presisi dari AMOX dan brom dari data ini? Bagus atau enggak gitu kira-kira, dan katakan bagus itu kenapa, dikatakan tidak itu kenapa, dan parameter rujukannya apa? Misalnya dari ICH gitu kan. Gimana kalau dilihat dari AOAC? Kalau dilihat dari AOAC, SNI, ICH gimana parameter ini? Bagus nggak? Dan dari tabel ini bagaimana yang dilihat? Apakah min, SPDF, persen RSD, standar error, atau apa yang kalian mau lihat? Nah itu perintahnya gitu ya. Kira-kira dari data yang disajikan ini, coba jelaskan. Dijabarkan. Apa yang bisa kalian jelaskan dari data ini? Bagus atau enggak nih presisinya? Dan standarnya apa kalau dibandingkan dengan ICH, AOAC, SNI, dan slide dan lain-lain? Oke, lanjut lagi ya. Ini presisi. Kemudian intra dan interdie. Nah, ini adalah datanya. Silakan dari data ini, apa yang kalian akan jabarkan dari data ini? Bagaimana variability dari intra dan interdie presisinya itu dari AMOX dan brom? Ini datanya ini, ada intradie presisi, ada interdie presisi, ada AMOX, ada brom. Coba dijelaskan, apa hasil dari uji presisi intra dan interdie ini? Oke, di screenshot ya, biar nggak lupa ya, dicatat. Kemudian lanjut. Jadi kalian menjabarkan hasilnya gitu, coba. Oke. Kemudian recovery. Nah, recovery tadi kan yang dilihat persen recovery-nya ya untuk akurasi. Nah, maka ini ada AMOX, ada brom. Dari data ini, kira-kira bagaimana level, bagaimana hasil dari uji recovery atau uji akurasinya? Bagus atau enggak nih? Kira-kira memenuhi persyaratan atau tidak? Dan syaratnya itu rentang berapa sampai berapa? Sesuai dengan standar UCH gitu. Atau standar yang lain nanti boleh juga dibandingkan. Oke ya, itu yang selanjutnya. Lanjut. Robustness juga sama. Kira-kira dia ini kan melihat robustness itu kan banyak parameter ya tadi ya. Salah satunya yang diambil di sini hanya flow rate 1 ml per menit, kan ada plus minusnya tadi. Kalau dikatakan bagus itu kan robustness-nya, flow rate-nya berapa, plus minusnya ada tadi. Nilai maksimum juga ada. pH kan 5. Plus minusnya berapa juga ada tadi di dalam slide sebelumnya. Demikian juga rasio fase gerak. Ada. Silahkan kalian jabarkan berdasarkan tabel ini apa makna dari tabel ini terkait dengan hasil uji robustness-nya dibandingkan dengan referensi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Oke ya. Silahkan dicatat atau di screenshot, lanjut ya. Nah, ini juga bagian yang penting. Ini adalah hasil ujinya ya. Silahkan kalian bisa catat atau screenshot saja ya di sini. Dan juga nanti bisa di-download sendiri jurnalnya. Ini ada AMOX, ada brom ya 125 ppm, yang brom 4 ppm. Di sini ada peak area, luas area dari AMOX, luas area dari brom. Di sini kan di dalam jurnal itu sudah data-data angka masuk ya, tapi tidak ada perhitungannya gimana angka ini didapat. Nah, yang saya inginkan adalah tolong jabarkan dari cara kerja yang dijelaskan tadi sampai didapatkan angka ini, itu bagaimana cara sampai dapat jumlah konsentrasi dalam ppm ya, di tabel yang tengah itu sampai dapat AMOX itu 100-an ya, ppm, brom itu 3,9-an ppm, dan juga sampai dapat perhitungan persen ya.
kadarnya, amok 90-an sekian persen ya, brom juga demikian persennya. Gimana bisa dapatkan itu? Tentunya ini kan ada caranya ya. Kalau kalian masih ingat, saya berikan bocoran nih untuk menghitung itu kan nanti kalian bisa masukkan regresi linear, kemudian kalian masukkan Y dapat X gitu kan ya. X itu baru ppm. ppm itu kalian akan jadikan konsentrasi, nah kalian kali dengan faktor pengenceran ya, dikalikan dengan volume awal ya. Kemudian bahkan nanti kalian bisa bagi dengan massa sampel ya. Kalau ada faktor pengenceran, kalian kali faktor pengenceran. Kalau mau jadikan persen, kali 100%. Nah, kayak gitu kan perhitungannya. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah didapatkan bagaimana cara menghitung kadar ya. Sehingga nanti diketahui kadar dalam volume sampel ya, kadar di dalam miligram sampel, bahkan dapat persennya. Silahkan nanti bisa dihitung sehingga dapat angka-angka ini, kurang lebihnya dapat gitu ya. Kalian telusuri perhitungannya, itu tugas yang selanjutnya. Oke, jadi intinya kalian membedah jurnal ini gitu. Oke. Nah, ini mungkin clue untuk membantu menjawab hal-hal yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat itu kan metode itu ya dievaluasi ujinya dari formulasi kapsul dari amox dan brom itu ada 5 replikasi, kemudian persen recovery-nya itu kan yang terlihat di sini antara 98 sampai 101, sekian ya, dan juga brom 98 sampai 100% hasilnya ditunjukkan di tabel 6 itu ya, bagaimana ya, berarti memenuhi atau tidak ini menurut kalian. Nah, kalau dia rentang persen recovery-nya demikian. Kan ini kan kalau dilihat tabel tadi, ini persen recovery-nya kan antara 98 sampai 101-an gitu ya, antara amok dan juga brom. Kira-kira bagaimana gitu? Nah, hasilnya dari uji ini gitu ya. Oke, kemudian sebagai kesimpulan ya dari jurnal tersebut, jadi dari hasil validasi datanya yang ditampilkan tadi ya, yang nanti kalian akan bantu untuk menjabarkan penjelasannya, bahwa presisi dan akurasinya itu baik ya. Tapi untuk dikatakan baik, coba kalian jabarkan dibandingkan dengan mana. Tentunya tadi udah dijelaskan juga ya, guideline ICH ya, standar yang tinggi ICH diambilnya. Tapi boleh kalian bandingkan dengan AOAC, SNI juga dan lain-lain ya. Nah, kemudian simpulannya juga ya bahwa metode HPLC ini dapat digunakan secara rutin untuk mengestimasi secara kuantitatif 2 komponen di dalam sediaan padat oral gitu ya. Itu kesimpulannya. Karena kan tujuannya tadi dia mau tahu kira-kira metode ini tangguh enggak nih? Bagus enggak nih untuk dilakukan uji secara rutin untuk mengetahui 2 komponen ini ya. Tentunya tadi disimpulkan di sini bagus gitulah kurang lebih ya. Nah, gitu ya. Jadi metode ini bisa digunakan untuk uji rutin, secara rutin ya. Oke, mungkin itu ya sekilas bedah jurnal pada hari ini ya. Jadi nanti silahkan bisa kalian sempurnakan beberapa tadi untuk mempertajam lagi ya. Nah, kemudian ini sebelum kita tutup ya, coba dilihat latihan tugasnya ini ya. Nanti juga jawaban ini bisa kalian tuliskan sebagaimana tadi tugas yang sebelumnya untuk dicatat, dihitung, dijabarkan ya, ditambahkan lagi nanti di bagian bawahnya ada beberapa soal ini. Silahkan nanti kalian jawab beserta penjelasannya kalau perlu ada penjelasan, kalau hitungan dengan hitungannya. Ini soal nomor 1, saya berikan waktu 5 detik untuk screenshot lah ya. Saya konfirmasi dulu, masih terdengar atau masih terbaca dengan jelas ya? Masih jelas, Pak. Iya, oke ya. Ini sebentar lagi soalnya sedikit aja. Nomor 1 ya, silakan 5 detik. Saya beri waktu untuk di screenshot atau di foto. Nomor 2. Jawab nanti A, B, C, D, atau E dan penjelasannya gitu ya. Nomor 3. Nah, kalau ada hitungan, tolong dijabarkan hitungannya, rumusnya bagaimana, cara ngitungnya gimana, gitu ya. Lanjut, nomor 4. Ini sebagai post-test tambahan dari yang tadi ya. Ini juga mudah sekali sebenarnya soal-soal ini ya, tidak sulit ya, sebenarnya sudah didapatkan sebelum-sebelumnya ya.
dijelaskan berarti perhitungannya gimana sehingga didapatkan jawaban A, B, C, D, atau E. Lanjut ya, nomor 5. Nah, ini sudah menghitung berapa miligram kadar per tablet. Nah, ada diketahui di situ. Dijabarkan juga hitungannya sehingga didapat jawaban yang menurut kalian tepat gitu ya. Lanjut. Nah, ini kita sedikit menyinggung validasi ya. Kira-kira gimana keputusan Anda sebagai apoteker? Berarti kalian harus lihat, buka-buka referensi. Kira-kira bagaimana untuk memutuskan ini. Ini juga ada hitungannya sedikit, bisa dijabarkan. Terus kalian jabarkan kenapa memilih keputusan itu. Nah, silakan bisa di screenshot. Lanjut. Oke, selesai ya. Jadi mungkin demikian, ternyata udah lebih jam 4 ya. Tadi ada yang mau kuliah ya. Mungkin udah lanjut. Oke, karena waktu ya. Dan jangan lupa tadi untuk dikerjakan beberapa arahan tadi ya, dihitung, dijabarkan, dan post test tadi yang ada 6 soal boleh dijawab, dijabarkan, dijelaskan, hitung gitu ya. Tujuannya ya untuk memperdalam materi dan membedah jurnal tadi agar lebih mantap pemahaman kalian ya dalam salah satu contoh aplikasi penetapan kadar ya untuk analisis farmasis di padat dan kosmetik, khususnya ini adalah kapsul amoxicillin dan bromhexin. Ya, silahkan dikerjakan, nanti akan saya kirimkan di Google Classroom tempat mengumpulkannya. Boleh ditulis tangan, kemudian nanti bisa difoto, di PDF-kan, dikirimkan. Jawaban tersebut ya akan saya periksa ya. Tentunya juga harapan saya kalau ingin diskusi dengan teman boleh, silahkan, nggak masalah. Yang penting ditulis sendiri nanti jawabannya dan paham ya apa yang mau dikirimkan hingga bermanfaat. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mungkin karena sudah lewat waktunya bisa kita tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.